warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Airamdania dengan NIM 23032110064. Saya dari Prodi Agribisnis kelas D, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan penelitian saya tentang preferensi konsumen terhadap body lotion yang menggunakan analisis korespondensi untuk memenuhi tugas metode kuantitatif 2. Kita akan mengetahui tentang analisis korespondensi. Nah, analisis korespondensi ini merupakan bagian analisis multivariat yang mencari hubungan antara dua atau lebih variabel dengan memperagakan baris dan kolom secara bersama dari tabel kontingensi dua arah dalam ruang vektor berdimensi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami preferensi konsumen terhadap body lotion dan mengevaluasi seberapa besar pengaruh masing-masing atribut. Nah, atribut ini terdiri dari aroma, harga, tekstur, kemasan, dan sun protection factor atau SPF. Nah, atribut ini jika kita ke SPSS akan mengetahui ada kelemahan dan keunggulan di setiap atribut ini. Nah, untuk manfaatnya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan inovasi di industri kosmetik, khususnya dalam menciptakan produk body lotion yang sesuai dengan permintaan pasar yang terus berkembang. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Nah, sampel tersebut dipilih menggunakan teknik random sampling. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang dipilih 30 responden. Nah, terdiri dari perempuan dan laki-laki. Nah, untuk perempuan tersendiri yaitu 75,9%. Nah, untuk laki-lakinya yaitu 21,4%. Nah, untuk usianya dari umur 16 tahun sampai 21 tahun. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan link kuesioner yang disebar secara online. Selanjutnya ada tabulasi data. Nah, tabulasi data ini diperoleh dari link kuesioner yang telah dibagikan yang diisi oleh mahasiswa. Pada tabulasi data ini, di bagian baris terdapat 5 atribut yang terdiri dari harga, tekstur, aroma, kemasan, dan SPF. Pada bagian kolom terdapat nama body lotion yang terdiri dari Scarlett, Vaseline, Marina, Nivea, dan Herboris. Bisa dilihat pada atribut harga. Mahasiswa memilih body lotion Scarlett dan Marina sebanyak 10 orang. Nah, untuk Nivea, Vaseline, dan Herboris itu sebanyak 3 orang. Untuk atribut tekstur, pada Scarlett itu sebanyak 7 orang, Nivea 10 orang, Marina 4 orang, Vaseline 7 orang, Herboris 2 orang. Nah, itu sama sampai SPF. Nah, untuk SPF sendiri itu ada 7 orang. Untuk Scarlett, Nivea 8 orang, Marina 2 orang, Vaseline 8 orang, dan Herboris itu 5 orang. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini terdapat output dari SPSS. Nah, pada tabel koresponden ini banyaknya atribut dilihat pada angka ke samping sesuai kolom dan atributnya. Atribut harga yang paling tinggi itu di body lotion Nivea sebanyak 13 orang, dan atribut harga yang paling rendah terdapat di body lotion Herboris dan Vaseline sebanyak 3 orang. Untuk atribut tekstur yang paling tinggi itu di body lotion Nivea sebanyak 10 orang, dan atribut yang paling rendah di tekstur itu body lotion Herboris 2 orang. Pada atribut aroma yang paling tinggi itu di body lotion Marina 12 orang, dan atribut aroma yang paling rendah itu di body lotion Herboris sebanyak 2 orang. Pada atribut kemasan yang paling tinggi itu di body lotion Scarlett sebanyak 13 orang, dan atribut yang paling rendah di kemasan itu sebanyak 2 orang pada body lotion Nivea, Marina, dan Herboris. Pada atribut SPF yang paling tinggi itu di body lotion Nivea dan Vaseline sebanyak 8 orang, dan atribut SPF yang paling rendah itu di body lotion Marina 2 orang.
Selanjutnya pada output profil baris. Nah, output profil baris ini menunjukkan bagaimana distribusi kategori dalam baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam kolom untuk melihat atribut mana yang paling tinggi atau paling unggul. Nah, dilihat pada kolom dengan melihat ke samping atau ke kanan. Pada atribut harga itu yang paling tinggi itu di body lotion Nivea sebesar 0,333 dan pada atribut tekstur yang paling tinggi itu ada pada body lotion Nivea sebanyak 0,333, sedangkan pada atribut aroma tertinggi itu pada body lotion Marina sebanyak 0,387. Untuk atribut kemasan tertinggi yaitu ada pada body lotion Scarlett sebanyak 0,419, sedangkan atribut SPF itu tertinggi pada Nivea dan Vaseline sebesar 0,267. Selanjutnya pada output profil kolom. Nah, output profil kolom ini menunjukkan distribusi kategori dalam kolom baris tabel kontingensi terkait dengan kategori dalam baris. Nah, untuk melihat banyaknya atribut ini tidak lagi dilihat ke samping kanan, tetapi dilihat ke bawah. Nah, untuk pada lotion Scarlett ini yang tertinggi pada atribut kemasan sebesar 0,289, sedangkan atribut terendahnya pada Scarlett itu di tekstur dan SPF sebesar 0,156. Pada lotion Nivea atribut yang paling tinggi itu pada harga sebesar 0,351, sedangkan atribut terendahnya yaitu pada kemasan Nivea sebesar 0,054. Pada lotion Marina atribut tertinggi itu pada aroma sebesar 0,400, sedangkan atribut terendahnya yaitu pada atribut kemasan dan SPF sebesar 0,067. Pada lotion Vaseline atribut tertinggi itu di kemasan 0,343, sedangkan atribut terendahnya pada atribut harga sebesar 0,086. Pada lotion Herboris atribut tertingginya yaitu tertinggi pada SPF sebesar 0,357, sedangkan atribut terendahnya yaitu pada tekstur, aroma, dan kemasan 0,143. Pada ada output tabel summary. Nah, summary ini menentukan jumlah dimensinya, di mana dimensi yang kita gunakan berdasarkan nilai accounted for di bagian proportion of inertia dibanding dengan nilai rata-ratanya, atau menurut pendapat lain dibandingkan dengan nilai angka 0,2. Jika nilai accounted for lebih besar dari rata-ratanya atau angka 0,2, maka dimensi tersebut yang digunakan dalam analisis. Dalam contoh kasus ini dilihat account for-nya pada dimensi 1 sebesar 0,597 dan dimensi 2-nya itu 0,320, sedangkan pada dimensi 3-nya nilainya 0,062, dimensi 4 0,020, sehingga kita gunakan 4 dimensinya karena hal tersebut lebih besar dari 0,02. Dengan demikian, dimensi pertama menjelaskan 59,7% inersia dan dimensi kedua menjelaskan 32,0%, dimensi ketiga 0,62% dan dimensi 4 0,20%. Secara kumulatif, 4 dimensi menjelaskan 91,8% variansi data. Hal ini kita dapat simpulkan bahwa sebagian besar hubungan antar kategori dijelaskan oleh 4 dimensi ini. Dimensi tersebut sudah cukup untuk visualisasi hubungan antar kategori. Ada output tabel overview row point. Tabel tersebut menjelaskan keterkaitan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom, sedangkan kedekatan variabel dilihat dari nilai contribution of point to inertia of dimension. Pada overview row point menunjukkan bahwa dimensi 1 atribut tertinggi yaitu kemasan sebesar 0,494, dan pada dimensi kedua nilai atribut tertinggi yaitu aroma sebesar 0,426. Nilai tersebut menjelaskan bahwa kemasan dan aroma menjadi atribut yang mempunyai kontribusi besar dan menjadi atribut yang paling penting dalam menjelaskan dimensi 1 dan dimensi 2.
Selanjutnya, pada output tabel overview kolom poin. Nah, tabel ini menjelaskan keterkaitan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom. Sedangkan kedekatan variabel dilihat dari nilai contribution of point to inertia of dimension. Pada overview kolom menunjukkan bahwa dimensi satu atribut tertinggi yaitu body lotion Marina sebesar 0,499 dan pada dimensi kedua atribut tertinggi yaitu body lotion Nivea sebesar 0,544. Nilai tersebut menjelaskan bahwa lotion Marina dan lotion Nivea menjadi atribut yang mempunyai kontribusi besar dan menjadi atribut paling penting dalam menjelaskan dimensi 1 dan dimensi 2. Selanjutnya ada gambar peta persepsi. Nah, kategori yang posisinya berdekatan di peta ini menunjukkan adanya keterkaitan atau pola yang mirip antara kategori tersebut. Misalnya, kategori harga ini lebih dekat dengan lotion Nivea. Jadi, mahasiswa itu cenderung membeli lotion dengan melihat harga. Untuk kategori tekstur lebih dekat dengan Herboris. Kategori SPF lebih dekat dengan Herboris. Jadi, mahasiswa membeli lotion cenderung melihat sun protection faktornya atau SPF-nya. Kategori kemasan lebih dekat dengan lotion Vaseline dan juga Scarlett. Sedangkan kategori Marina lebih dekat dengan Aroma. Sebaliknya juga, jarak yang paling jauh ada pada kategori lotion Nivea dan atribut kemasan, menunjukkan hubungan yang sangat jauh antar keduanya. Untuk jaraknya, semakin jauh jarak antar kategori, semakin kecil hubungan antar kategori tersebut. Misalnya, pada kategori tekstur ini memiliki jarak yang paling dekat dengan lotion Herboris, menunjukkan bahwa kedua kategori tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Sebaliknya, kategori aroma memiliki jarak yang paling jauh terhadap body lotion Nivea, menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat lemah. Dapat disimpulkan, produsen body lotion lebih fokus pada inovasi produk, terutama pada atribut yang memiliki pengaruh kuat terhadap preferensi konsumen seperti aroma dan kemasan. Selain itu, penting bagi produsen untuk memanfaatkan tren bahan alami dan organik dengan mengembangkan produk ramah lingkungan yang semakin diminati oleh konsumen. Produsen juga dapat menyesuaikan strategi pemasaran dengan menonjolkan atribut unggulan masing-masing merek seperti harga yang kompetitif.